Ini adalah benda ajaib yang pernah saya temui. Hanya perlu berdiri di lahan terbuka. Target secara otomatis akan teleport ke orang ini. Dan dia akan menembaknya. Mengumpulkan uang, kemudian membakar jasadnya. Berkali-kali, melakukan cara ini. Bisa juga mendapatkan banyak batangan perak. Saya mengendarai mobil sport setiap hari. Hidup mabuk-mabukan. Benar. Mereka memiliki nama yang bagus sebagai pengirim pesan. Pekerjaan seperti ini apa Anda suka? Tapi pekerjaan bagus ini ada harganya. Setiap hari, Anda akan membunuh target. Dan di balik tas akan ada emas batangan. Saat saya melihat emas batangan, artinya di masa depan Anda telah ditembak. Apa yang sedang terjadi? Ternyata, perjalanan waktu telah menjadi kenyataan. Untuk mencegah kekacauan, teknologi itu dilarang. Tetapi secara rahasia digunakan oleh organisasi kejahatan. Mereka akan membunuh orang. Lokasi teleport yang telah ditentukan 30 tahun yang lalu. Kemudian dikirim ke pengirim pesan. Saya akan meletakkan beberapa batang perak. Dan saat batangan perak menjadi emas. Artinya diri sendiri yang dieksekusi 30 tahun kemudian. Ini tempat yang disegel. Organisasi kriminal ini harus dicegah. Itu juga merupakan nasib akhir dari pembawa pesan. Setelah penyegelan, mereka bisa dibayar mahal. Nikah mati waktu 30 tahun. Tunggu dieksekusi oleh diri di masa lalu. Tetapi apa yang akan terjadi jika diri Anda tidak dieksekusi? Baru-baru ini pembawa pesan telah meningkat. Melihat rekannya pensiun, hatinya bercampur aduk. Suatu hari, teman saya datang dengan gugup. Ternyata dia melepaskan dirinya setelah 30 tahun. Ini adalah tautan yang hilang. Konsekuensinya sangat besar. Pada saat ini tiba-tiba, dia harus meletakkannya temannya di bawah rumah. Bertemu dengan bos. Bos dikirim dari masa depan. Bertanggung jawab mengelola pengirim pesan. Dia sudah menebak keberadaannya. Di bawah ancaman bos. Untuk melindungi diri, dia harus menjelaskan semuanya. Saat ini, saya di masa depan melarikan diri. Tapi tiba-tiba jarinya menghilang. Dia menyadari kalau dirinya telah ditangkap. Hidungnya juga dipotong. Diikuti dengan kaki. Dan seluruh badannya mengalami hukuman yang kejam. Dia di masa ini dan depan akan mati sengsara. Mengkhianati seseorang. Tetapi pekerjaan tetap harus dilanjutkan. Dia melihat arlojinya. Terlambat. Dia melihat targetnya muncul. Tapi dia tidak terikat. Dan tanpa tutup kepala. Dia mengangkat kepalanya. Itu adalah dia di masa depan. Yotua tiba-tiba berbalik. Memblokir tembakan dengan batangan emas. Bangun dari pingsan. Dia menemukan dirinya tersesat. Ada catatan. Yotua menyuruhnya bersembunyi dari kota. Tapi semua uang ada di rumah. Dia mengambil resiko untuk kembali. Rumah itu berantakan. Tiba-tiba pria besar itu menemukan Yo. Pertempuran senjata. Berlari menuju jendela. Hasilnya dia jatuh. Yotua bersembunyi di bawah. Dan menarik Yo. Dia terbangun di pinggiran kota. Yotua tidak kelihatan. Hanya menuliskan angka di tangannya. 3 anak lahir di hari yang sama. Dan menandai lokasinya. Dia pergi ke kafe. Yotua melihat Yo sudah datang. Ternyata, Yo mengukir nama kafe di lengannya. Akan ada bekas luka di Yotua. Pertanyaan dari Yo. Mengapa Yotua tidak menahan cincin itu? Dia harus menerima takdir. Dikejar oleh orang lain. Yotua memberitahu Yo muda tentang masa depan. Dia berhasil menyegel cincin itu di masa depan. Dia datang ke Tiongkok dengan tabungannya. Kehidupannya merubah dia menjadi preman. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis. Dia berubah. Sejak itu dia cuci tangan. Hidup bahagia dengan perempuan itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Orang masuk ke rumahnya. Menembak perempuan itu. Melihat orang yang dia cintai meninggal. Jake sangat sedih. Dia diikat ke titik teleportasi. Melawan 3 orang itu. Demi wanita itu, si tua Yo memutuskan untuk memasuki mesin ruang waktu. Melewati itu, Yotua berkata bahwa di masa depan ada yang bernama. Ia dipanggil Raincolor. Dia menyatukan 6 geng besar sendirian. Dia membenci utusan yang tak terlihat. Untuk membunuh mereka semua. Dia memiliki nomor telepon si Raincolor. Kali ini saya datang untuk menemui dia. Dia dalam usia muda. Tapi Yo muda berkata, saya sudah hidup damai 30 tahun.
Biarkan saya menutup cincin. Yo tua mengambil pistolnya ke arah Yo. Dia menyerangnya. Tiba-tiba orang berjas hitam datang. Kemudian Yo tua memberikan peta. Dan dia melarikan diri. Yo muda mulai menembakinya. Yo tua lari. Pria bersenjata mulai mengejar Yo. Yo muda kabur dengan motornya. Dia melihat peta yang diberikan Yo tua. Bersiap untuk membunuh Yo tua. Di ladang tebu ini, seorang perempuan dan anaknya tinggal bersama. Jake muda memperlihatkan peta itu. Apakah tempat itu di sini? Perempuan itu terlihat tidak tenang. Langsung menodongkan senjata ke arah Yo. Dan bertanya dari mana peta itu. Yo muda harus mengatakan yang sebenarnya. Yo muda ingin membunuh Yo tua untuk menyelesaikan misinya. Gadis itu ingin melindungi anaknya. Dua orang memiliki tujuan yang sama. Mereka berbicara semalaman. Anak itu lucu dan pandai. Dia juga membuat sesuatu untuk Yo. Dari kejauhan. Mungkin anak ini anak dari Raincolor. Dan menembaknya. Yo membunuh anak itu. Hatinya terluka. Tapi dia hanya dapat melakukan ini untuk cintanya. Gadis itu membawa anak keduanya. Tapi dia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Yo muda harus menghentikannya. Melindungi wanita itu dan anaknya. Sampai suatu malam. Gadis itu merasa kesepian. Mei, manggil Yo dengan alarm katak. Dua orang itu saling berpelukan. Hari kedua, Yo turun dan menemukan seseorang ingin membunuh perempuan itu. Yo berkompromi. Dari atas muncul anak laki-laki itu. Anak itu jatuh dari tangga. Yo ingin menolongnya. Tapi perempuan itu membawanya keluar. Anak itu menjadi marah. Di dalam rumah, semua barang berterbangan. Anak itu berteriak kencang. Segala sesuatu di ruangan menjadi debu. Yo muda melihatnya. Dia adalah Raincolor di masa depan. Dia menggunakan pikirannya yang kuat. Dengan menggunakan senjata. Gadis itu percaya kalau anaknya dapat berubah. Dia hanya seorang anak kecil. Tapi saat ini Yo mulai tidak memiliki perasaan. Dia mendatangi anak itu. Wajahnya berlumuran darah. Yo berhati lembut. Dia berpikir kalau anak ini hanyalah seorang anak. Yo membiarkan mereka pergi. Di sisi lain, Yo tua memutuskan untuk membunuh anak itu. Tapi dia diserang oleh penjahat. Kepalanya ditutup kain. Tiba-tiba Yo tua melawannya. Dia mulai menembaki. Memegang dua senapan. Meledakkan tempat itu. Bos itu dibunuh Yo. Dia sangat menyesal. Membawa Yo ke dalam ruangan. Yo tua mencari rumah gadis itu. Yo muda melihatnya. Yo tua marah. Anda dapat pergi dari sini dan hidup bebas. Tapi, Yo muda menembaki Yo tua. Tidak ingin melihat Yo tua. Tiba-tiba seseorang datang. Dan menembaki Yo. Yo tua memiliki kesempatan menghentikan mobil gadis itu. Mobil itu terbalik. Gadis itu dan anaknya kabur. Yo tua menembak anak itu. Dia terjatuh. Dan mengeluarkan kekuatannya. Di sekitarnya berterbangan. Yo muda mengendarai mobil. Mereka di tengah pusaran angin. Melihat hidup anaknya. Perempuan itu menenangkan emosi anaknya. Dua orang jatuh. Gadis itu membiarkan anaknya pergi. Yo tua berdiri dan mencoba menembak anaknya. Yo muda datang. Dia melihat Yo menembak perempuan itu. Anak itu lari dan kabur. Ia menjadi seorang anak tanpa ibu. Hatinya dipenuhi dendam. Inilah yang menciptakan dia di masa depan menjadi pembunuh kejam. Ini adalah sebuah dosa. Tetapi, Yo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Menembak dirinya. Dengar tembakan. Yo menghilang. Gadis itu pergi membawa anaknya. Menemukan batangan emas di tubuh Yo. Pengorbanan Yo muda tidak menciptakan pembunuh kejam di masa depan. Gadis itu dan anaknya hidup bersama. Tumbuh menjadi orang baik. Ini adalah akhir cerita. Film ini memiliki beberapa logika. Film fiksi ilmiah ini dibuat dengan baik. Kekerasan akan merugikan diri sendiri. Yo muda mengorbankan dirinya. Hentikan tragedi ini. Menyelamatkan wanita di masa depan dan wanita itu. Dan juga anaknya.